Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Mas. Baik, Bu. Ya. Ya, selamat pagi, Mas. Pagi juga, Bu. Iya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya, Mas. Perkenalkan, nama saya Ulfi Alwistiasari. Saya biasa dipanggil Bu Ulfi atau Mbak Ulfi, senyamannya Mas aja, manggil saya apa. Nah, sekarang gantian ya. Masnya namanya siapa? Nama saya Muhammad Abimanyu, biasa dipanggil Abi. Oh iya, baik Mas Abi. Mas Abi tinggalnya di mana? Tinggal di Kedaton. Oh, tinggal di Kedaton. Tadi perjalanan ke sini lancar. Alhamdulillah lancar. Lokasi saya nggak jauh banget kan? Ya, lumayan jauh. Oh, lumayan jauh. Lumayan macet ya. Oh, macet ya berarti tadi ya Mas ya. Ya. Baik, Mas Abi ini kan tadi sebelumnya sudah menjanjikan jadwal pertemuan ya dengan saya ya, yang di WhatsApp itu ya. Sebelumnya Mas Abi ini kenal saya sebagai konselor ini disarankan dari temen atau dari sosial media atau dari mana? Kebetulan dari sosial media. Oh, dari sosial media. Iya, baik, soalnya karena ada yang dari temennya. Sebelumnya Mas Abi ini tingkatan pendidikannya apa? Saya kuliah di Fakultas Hukum semester 6 Di kampus mana? di kampus UIN Raden Intan. Oh, di kampus UIN, dekat sini juga ya Mas ya. Baik, jadi kedatangan Mas ke sini, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi saya ingin berkonsultasi kepada Bu Ulfi mengenai kuliah saya. Kuliah saya ini kacau karena ini, Bu, adanya usaha dari orang tua. Jadi saya ingin melanjutkan usaha dari orang tua gitu ceritanya. Nah, tapi kan kalau disambung dengan kuliah itu saya kurang untuk manage waktu itu, karena orang tua sebenarnya menyuruh saya kuliah, cuma ya saya pikir-pikir nanti kalau ya saya nggak gerak dari sekarang tidak ada yang nerusin usaha orang tua. Jadi saya lebih condong ke usahanya daripada kuliah. Baik. Terus jadi permasalahan Mas Abi ini tidak bisa memanage waktu untuk kuliah dan usaha gitu ya. Jadi saya ketika kuliah itu saya sering lupa kalau itu jadwalnya karena saya usaha juga. Kadang saya bolos, jadi sehingga saya dapat nilai-nilai kecil. Oh, IP-nya Mas Abi ini turun ya, kecil gitu ya. Nah, sebelumnya Mas Abi ini kuliahnya udah online, udah offline atau masih online? Sebelumnya offline. Itu semester 1 sampai pertengahan semester 2. Tapi setelah dari itu online. Nah, dari online itulah saya mulai berkecimpungan dalam dunia usaha. Jadi saya sudah fokusnya di usaha gitu ya. Sebenarnya dari Mas Abi sendiri ini keinginan sendirinya tuh lebih condongnya itu ke arah usaha atau lebih ke arah kuliah sih, atau udah males nih di kuliahnya jadi pengen udah deh kuliahnya dilepas seperti apa? Ya, saya pengennya usaha karena orang tua ingin saya melanjutkan kuliah, melanjutkan pendidikan sehingga sarjana gitu kan. Jadi ya mau tidak mau saya melanjutkan kuliah. Nah karena saya dengan berat hati terpaksa, resikonya tadi itu, Bu, saya sering bolos, saya dapat nilai kecil dari bolos tersebut, saya tidak dapat manage waktu dari kuliah dan usaha. Jadi saya bingung, Bu, makanya saya datang sering untuk berkonsultasi masalah tersebut. Oh iya, baik. Jadi Mas Abi ini kayak gak bisa manage waktu, terus juga kayak udah terpaksa ya menjalani kuliahnya ini ya, tapi orang tuanya tetap kayak ngedorong terus udah lanjutin aja kuliahnya gitu, sementara Mas Abi kayak udah males ngejalaninnya gitu ya gitu. Nah, selain itu Mas Abi ini kayak masih ada semangat untuk kuliah, masih ada, kira-kira masih ada nggak sih, atau udah pengen bener-bener keluar aja gitu, gimana? Ya, saya pikir sih karena sudah semester 6 jadi kayak nanggung gitu, ingin memutus kuliah karena sebelumnya juga saya bayar
bayar SPP atau UKT kan. Jadi saya pikir saya ingin melanjutkan, cuma bagaimana sih cara manage waktunya gitu. Baik, saya mengerti apa yang Mas Abi rasakan. Pasti Mas Abi juga menjalannya setengah hati juga, enak gak enak ya Mas ya. Tapi di sini saya akan membantu mengatasi permasalahannya Mas Abi, karena ya sekarang Mas Abi juga udah mau naik semester 7 juga kan. Ini juga udah mulai KKN gitu. Udah kan. Tanggung banget loh Mas Abi kalau misalnya mau berhenti di tengah jalan sedikit lagi. Kalau menurut saya saya menyarankan untuk menggunakan teknik thought stopping. Teknik thought stopping ini teknik yang digunakan untuk mengatasi pikiran yang negatif dari Mas Abi ini, mengubah untuk menjadi pikiran yang lebih positif, lebih netral, dan lebih tegas gitu. Jadi Mas Abi dalam memutuskan permasalahan ini jadi lebih tegas gitu.